Jadi PMTO itu apa bang kepanjangannya bang? Perusahaan Motor Transport Ondernemer Hasan. Ondernemer Hasan. Iya. Oh. Tapi kadang-kadang diplesetkan orang, Pak minta tolong ongkos habis. Tapi itu kan sosial. Iya. Ya itu yang bikin kita sampai sekarang walaupun badai bagaimana masih bertahan sampai ini. Salam teman-teman Perpals. Halo, saya sore ini udah duduk bareng Abang Da ini. Ini Abang Da saya ini. Kalau saya manggilnya nama kecilnya Bang Adi, nama ngebeketnya Bang Adi. Tapi nama lengkapnya Jumadi. Bang, Ya, sehat Bang? alhamdulillah. Nah, Ya. nih Bang, teman-teman Perpals ini banyak yang penasaran sama PMTO. Nah, beliau nih lah. Apa ya, kalau ngomong keturunan kok nggak enak. Generasi ketiga. Generasi Udah lupa, susah sebutnya. udah jauh kali di rumah bang. Bang Adi ini generasi ketiga dari PMTO. Iya, iya. Iya bang ya. Ya, PMTO. Dimana PMTO ini perusahaan, salah satu perusahaan legend dari Tanah Rencong. mungkin sekarang tertua. Tertua sekarang. Ya, Oke, tertua dari Tanah Rencong, yang juga sudah menelurkan beberapa PO hari ini. Nah, ini yang kita mau obrolin. Bang Adi, makasih. Bang Adi sudah ada waktu buat Perpals TV. ya terima kasih. Dan karena kesibukan beliau, kita nge-matchkan waktu mau duduk di kantor atau di gudang, kalau istilah di sini gudang kan. Kalau Iya. kami pool. Pool. Nih, ya beliau ini sibuk biasa. Nah, makanya ini tidak mengurangi rasa hormat dengan Abang Da ini, jadi harusnya ngobrol di bus Perpals TV nih Bang. Ya, kita juga bisa menikmati Nah. AC dingin lagi. Saya dingin. Bang Adi, Iya. PMTO. Founder PMTO ini siapa Bang? Kakek Bang Adi berarti ya? Kakek Hasan. Hasan. Ah, itu masih terbawa sampai sekarang di H-nya itu, PMTO Hasan. Hasan. Iya. Oh, PMTO itu, oh ya nama kakek itu ya Hasan. Hasan. Jadi PMTO itu apa Bang kepanjangannya Bang? Perusahaan Motor Transport Ondernemer Hasan. Ondernemer Hasan. Iya. Oh. Tapi kadang-kadang diplesetkan orang, Pak minta tolong ongkos habis. Tapi itu kan sosial. Ya. Ya itu yang bikin kita sampai sekarang walaupun badai bagaimana masih bertahan sampai ini. Betul. Ini yang saya bangga sama abang saya ini. Beliau itu nggak pernah marah, diplesetkan gimana, orangnya open mind dan kekinian. Jadi yang kurang ajar ada abang inilah kali ya. Salah satu. Oh, salah satu. Berarti banyak yang lain juga. Nah, jadi memang ada plesetan mengartikan PMTO itu Pak minta tolong ongkos habis. Saking baiknya. Tapi memang itu kenyataan. Jadi kita punya trayek kan ada sampai ke Solo paling jauh. Ya. Dari Banda Aceh. Ya. Tapi yang paling sering kita bantu itu adalah yang dari Jakarta. Oh. Kadang-kadang terlantar, Orang mau mau pulang ke pulang. Aceh, minta tolong, udah naik aja. Berapa Kadang-kadang aja? makan pun di jalan Ikut itu pengemudi? ikut pengemudi. Jadi hal begitulah. Jadi Masih, itu salah satu misinya bukan hanya bisnis Bang ya. harusnya bisnis Harusnya memang, bisnis. tapi itu kan dalam situasi nggak bisa dielakin. Oke. Hmm, Bang, kakek Hasan lah ya Sani manggil ya. ya. Itu tahun berapa Bang? 57. 1957. Itu yang tertera di otentik di akte. Akte. Di Banda Aceh itu akte notarisnya orang Batak. Orang Batak. Mula Pangiutan itulah dia yang Siapa namanya Bang? Pak Tambunan itu pokoknya marga orang Batak itu. Oh, Tambunan. Jadi hari ini masih kita simpan itu akte yang tua sekali itu yang pertama dasar itu. Tahun 1957. 57. Jadi sampai 60.
57 sampai 60. 60 off. Oke. Down dia. Kemudian tahun 64 orang tua saya Pak Hamid, Oh, ayahnya Bang Adi. diajak oleh pemilik beberapa investor. Oke. Mungkin ada yang beberapa investor Anggota diajak. lah ya. Anggota. Ayo Pak, kita dirikan lagi Pemtoh. Oh. Nah, dirikan, jalan. Nah. Alhamdulillah sampai ini hari jalan terus ya, sampai ini hari nggak pernah berhenti lagi, jalan terus Jalan sampai terus. ini hari. Dengan konsep keanggotaan tadi ya. Ya. Sebentar Bang, sebelum jauh Bang. Kakek dulu itu apa memang pemain transport atau sebelumnya ada usaha apa Bang? Dia usahanya, dia banyak mungkin usahanya dulu, tapi saya persisnya nggak tahu. Tapi dia ada dagang juga. Dagang. Nah. Jadi memang orangnya bukan dari apa, dari nol lah. Orang yang memang susah, merantau sampai ke Langsa. Jadi ada dia mungkin berdagang juga ada. Aslinya mana Bang kakek? Aslinya Banda Aceh. Banda Aceh. Oh. Tapi sempat merantau sampai ke Aceh Timur, ke Langsa, hampir dekat Medan inilah. Oh, Langsa. Loh, Takengon? Takengon lain jalur. Takengon itu kan dari Biren kita naik ke atas, Ya. ke Aceh Tengah itu. Oh. Oh, bukan dari Takengon ya? Bukan, Banda Asli. Aceh. Banda Aceh. Ibu kota itu. Ibu kota. Pas ujung langsung laut, nyebrang ke Ya, Sabang. Ya. Ulele, Ulele. naik ke Sabang. Naik ke Nah, Ulele kan masuk kota Banda Aceh itu, Ya. wilayahnya. Jadi 57 beliau bentuk Pemtoh ini. Ya. Terus 60 off, 4 tahun sampai 64. 4 Bapak. Bapak langsung lah. Nah, Bang Adi, ini kan semua tahu lah, di Pemtoh inilah tempat belajar pengusaha beberapa pengusaha Betul, betul. menjadi pengusaha bus, Ya, khususnya yang melayani Medan Banda Aceh. betul. PO apa aja tuh Bang? Yang Ya. muridnya Pemtoh nih Bang? Kalau bisa kita bilang sekarang, mungkin yang sukses, Sempati, Oh, Bang Muklis. Harapan Indah, Pak Jaki. Bang Zaki. Ya, dengan timnya itu ya. Kemudian Royal mungkin kurang apa, Royal. masih ini. Tapi itulah 3 itu yang fix lah. Fix. Yang kecil-kecil juga banyak berarti ya? Mungkin yang tidak terdeteksi, Tidak terdeteksi. dia mungkin main ke mobil kecil atau apa gitu ya. Oke. Bang Adi mulai incar, saya ingat tahun 80-an ya kalau nggak salah. 86 saya kuliah di Jakarta. Sani masih kecil loh. Buka trayek Jakarta. Pertama kali ngurus izin. Untuk trayek ke Jakarta itu zaman masih di Fatailah. Fatailah. Masih Oh, Pak ya, Jalan Surastomo. Jalan Kopi. Ya. Bang Adi masih kuliah. Orang tua kirim satu yang ngurus Datanya. izin, sampai setahun baru keluar izin itu ke Jakarta. Jadi jalan ya kita mulai terjun. Karena abang kuliah di Jakarta. Sambilan. Jadi nggak dikirim duit lagi, kita duitnya dari situ aja. Oh, cari duit itu Iya. untuk kuliah di situ. Iya, gitu. Ya, Bang Adi ini juga dan adik-adiknya yang saya dekat Bang Adi, karena Bang Adi tinggal di Medan. Yang dekat sama saya waktu itu, yang sering banget kami berinteraksi itu adiknya Bang Adi, Bang Rizal. Rizal. Itu kebetulan Bang Rizal yang ngurusin Jakarta waktu itu setelah Iya. Bang Adi pulang ke Medan kan. Iya, iya. Itu Pemtoh tuh. Itu teman-teman lihat itu Pemtoh Iya, tuh. iya, iya. Iya. Persiapan mau berangkat Pemtoh. Iya. Ya, nah, jadi Bang Rizal dan Abang sempat diversifikasi ya Bang ya? Ya, kita diversifikasi. Di tracking sampai sekarang bagus. Namanya? Alhamdulillah. Karisma. Karisma Logistik. Logistik. Karisma selaras Indotama Logistik, kan PT harus 3 suku kata itu. Nah, itu Bang Rizal kan yang awalnya yang Sebenarnya sejujurnya saya cerita yang sebenarnya. Waktu booming bus, kita kan buka trayek ke Jakarta. Ya. Jakarta, booming bus. Medan Jakarta, Banda Aceh Jakarta waktu tahun 90-an ya. Era 90-an lah. 95-an gitu. Jadi saya terus terang kepingin punya perusahaan satu lagi bus tapi pusat Jakarta. Oh. Supaya Rizal punya kegiatan. Oke. Oke? Kita urus izin. 5 untuk prinsip. Tahu kemana trayek yang saya ajukan? Kemana? Karena saya kawin sama orang Padang, saya mau buka Jakarta Padang.
Keluar izin prinsip 5 unit. Rizal urus sama Pak Johari Perangin-Rangin Pak atau Johari, zaman ya. apa. Ya, keluar izin 5. Oh. Terkena Krismon Desmond. 98. Oke. Krismon 98, investasi naik, bus naik, Ya, spare part naik, ban naik dari 200.000 sampai 700 naik Ya, lagi. ya, Ya udah, saya bilang sama Rizal, kita stop dulu. Stop, perusahaan udah ada. Dengan nama Karisma itu? Nama udah ada. Kita mau bikin apa? Supaya Rizal juga ada kegiatan, activity, ya udah. Kita buat aja truk. Nah, Jadi itulah truk. beralih ke truk sampai ini hari. Jadi Abang Da ini kakak istrinya Bang Adi ini dari Minang. Sekampung sama Sani. Semando kami ini. Pariaman. Pariaman Lawe. Iya. Ya, jadi itu Abang sudah terpikir waktu itu ya, mau Udah. main Padang Jakarta. Padang Jakarta. Kenapa? Karena istri. Oh. Itulah. Itulah Jadi supaya kalau kita pulang ke Padang, adonan dicali. ada yang dilihat, ada yang ini. Gitu. Jadi kan saya juga. Kok keluh kali Abang cakap Minang ya Bang? Jadi itu. Jadi akhirnya kita beralih. Akhirnya Abang wujudkan ke tracking. Ke tracking. Ya alhamdulillah sampai ini hari bagus, lancar. Yes, alhamdulillah. Iya. Busnya menyesuaikan dengan keadaan lah ya. Iya betul. Ya, Bus biar- kita kan memang prinsip sekarang kalau kita terlalu forsir dengan hasil, dengan tarif sekarang kita harus akui Ya. kelihatannya agak berat gitu. Jadi investasi dengan tarif mungkin di Jawa kalau kita lihat dengan tol sangat membantu. Dengan frekuensi, volumenya, penumpang dan frekuensi bisa PP itu terbantu. Walaupun tarifnya sebenarnya nggak tinggi-tinggi sekali. Iya. Iya kan, betul kan? Bang, Abang kan senior Sani lah, yang sudah lebih dulu nyemplung. Ya. Abang melewati zaman, ya Abang kita nih artis 3 zaman juga. 2 zaman lah ya, 2 zaman. Dua lah ya. zaman, 2 jam. Zaman enak banget, zaman enak. Sekarang masuk ke zaman gak enak. Tapi bukan gak enak, kalau saya bilang lebih challenging. Iya, lebih menantang. Nah, ini. tantangan apa Bang yang waktu ini, kita jangan ngomong COVID, waktu bisnis bus ini masih bagus lah, kata masih sangat-sangat sustainable ya, tantangan apa yang Abang alami untuk Abang hadapi yang memacu adrenalin Abang Ya, sebagai orang muda waktu itu? Sebenarnya gini, sebenarnya kalau kita kembali, kita ingat-ingat, kita kembali, wah sebenarnya enak sekali dulu main bus. Hasilnya, biayanya masih oke. Ya. Di tahun 95 ke bawah. Kita nyesal, kenapa kita nggak forsir di situ? Kenapa kita agak santai gitu? Jadi dalam arti dulu orang fokus ke jarak pendek Medan Banda Aceh. Saya udah berpikir jauh ke Jakarta, karena Solo, orang tua, Solo, dasar orang tua Solo. Jadi harusnya fightnya ke Aceh gitu. Karena dia punya hasil dengan dia punya maintenance masih lebih ini gitu. Masih masuk. Jadi Jadi zaman itu kan Medan Banda Aceh itu waduh luar biasa. tiap jam. Dan memang kalau kita lihat Kurnia pertumbuhannya, dia jalan ke Lok Semawe PP itu satu hari bisa 10 unit. Pagi berangkat, malam balik. Nah itu karena dengan masih ada pabrik-pabrik itu kan, investasi PT Arun, Mobil Oil. Saya malah ke Jakarta, jarak jauh. Ada juga penumpang, tapi maintenance-nya tinggi. Jadi yang tinggal besar. tinggal sama kita tuh nggak banyak, sedikit gitu. Jadi operation cost dan maintenance cost-nya tinggi. Jadi istilahnya apa ya? Sasaran marketing kita itu kalah dibanding orang. Orang jadi kayak Putra Pelangi, waktu itu Pelangi ya, bukan Putra Pelangi. Kayak apa, mereka fokus di sini, perang terus di sini. Saya menghindari perang. Gitu, ya kan? Kemudian di dalam perjalanan kita diserang oleh pesawat. Yang jarak jauh itu terkena dengan pesawat. Di situ yang membuat kita semangat sedikit menurun gitu. Nah, sorry nih Bang, pada saat Abang melampaui waktu itu kan juga perintah dari Bapak kan,
Yang notabene abang nggak bisa lawan juga kan. Ya, Abang harus ikuti sebagai anak yang diberikan tanggung jawab untuk Ya. menakodai lah ya, ya. usaha beliau. Nah, ada rasa-rasa menyesal nggak abang? Tidak, Tidak. tidak. Karena gini, gimana menyesal? Hari ini kalau kita kembali, semua banyak hasil yang dari PM Toh itu yang memang menghasilkan, dalam arti kita tidak melihat dari segi aset, Ya. tapi dari segi adik-adik semua tamat sekolah, keponakan tamat sekolah, sepupu tamat sekolah, berhasil. Itu juga keberhasilan. Oh iya. Itu. Sosialnya ya. Jadi Social itu. effect-nya Tapi luas. kalau kita perusahaan itu mati hari ini, tapi yang sekolah tidak berhasil, Wah, itu jadi cilaka itu. Cilaka. Jadi hari ini kita menelurkan, meninggalkan, ya itulah Siap. positifnya gitu. Jadi tidak menyesal. Ya. Jadi kita berjuang, hasilnya tetap ada. Nah, terakhir Bang Adi, ada pesan nggak Bang Adi buat kami, junior-junior abang, buat masyarakat pengguna jasa transportasi darat hari ini dan ke depan seperti apa Bang? Ya, tapi kalau saya lihat dan saya apresiasi terutama kepada Sani Siap. sebagai yang muda, sampai hari ini masih eksis, masih terus memperjuangkan angkutan darat ini, dan harus terus diperjuangkan karena inilah cikal bakal kita, perjuangan kita. Insya Allah. Harus terus diperjuangkan bagaimana kita bisa bangkit kembali angkutan darat ini dan bisa bersaing dengan moda-moda transportasi yang lain. Siap. Itulah yang Insya harus. Allah. Harus. Amanahnya dijaga dan Ya, Bang. jadi walaupun nanti Bang Adi itu misalnya udah tua nggak sanggup lagi, kalian masih menjadi pioner, Siap. mungkin anak Bang Adi bisa nyusul, bisa menjadi motivasi buat Amin. anak-anak kita. Itu lihat Bang Sani. Dia terus tiada henti. Siap. Nah, Siap. Siap. Itu Siap Bang, amanahnya dijaga Bang. betul. Dijalankan, insya Allah doakan kami sebagai junior-junior abang tetap bisa mempertahankan industri ini. Betul. Terima kasih Bang Adi. Oke. Obrolannya Makasih. sehat selalu. Yang Alhamdulillah. penting, Sama-sama semuanya harus sehat. kita salam gas ke depan. Boleh. Tangannya gini. Gimana? Gini. Nah, Iya. jadi taruh dulu. Saya bilang 1, 2, 3 gas ke depan ya. Taruh dulu di bawah tangannya. Oke. 1, 2, 3 gas. Gas.